Asap knalpot memenuhi udara pagi di Jalan Letda Sujono, Medan. Bau solar, keringat, dan amarah bercampur menjadi satu di tengah hiruk-pikuk terminal truk terbesar di Sumatera Utara itu. Di balik tumpukan kontainer yang berkarat, tampak sosok lelaki bertubuh kekar dengan tato menyelimuti lengan sampai leher. Namanya Ranto, preman jalanan yang namanya diucapkan lebih pelan daripada doa dan lebih cepat dari makian. Ia berdiri di atas bak truk bekas yang disulap jadi pos komando kecil, mengawasi kawasan seolah itu kerajaannya. Di tangannya tergenggam rokok kretek yang nyalanya hampir padam, tapi sorot matanya menyala lebih panas dari bara api. Ranto bukan preman sembarangan. Ia lahir dari lorong sempit kawasan Belawan, anak seorang penjual tuak dan tukang jagal babi. Hidup keras menempanya sejak kecil. Umur 13 sudah jadi pencopet, 17 tahun pertama kali membunuh preman dari geng sebelah pakai pisau daging ayahnya. Tidak ada rasa takut dalam hidup Ranto, yang ada hanya satu aturan, siapa yang lemah diinjak. Siapa yang kuat, disegani. Dan Ranto sudah membuktikan dirinya pantas ditakuti. Tidak ada truk bisa lewat wilayahnya tanpa izin. Izin itu bukan surat, tapi setoran. Siapapun yang menolak, akan dihajar sampai tulang tak bisa mengenali dirinya sendiri. Pagi itu, udara masih basah oleh kabut sisa hujan malam, tapi terminal sudah bergemuruh. Ranto berdiri bersama dua anak buah setianya, Ujang si bengis dan Atek si mulut tajam. Mereka menatap antrean truk yang baru masuk, mencari mangsa seperti elang lapar di antara kawanan domba. Lihat tuh, truk dari Jawa. Muatannya berat, uang jalannya pasti tebal, kata Ujang sambil menunjuk truk berwarna biru tua yang mengeluarkan suara mesin berat. Ranto mengangguk pelan. Kita sambut dia, biar tahu aturan main di Medan, ujarnya dengan suara datar tapi mengandung ancaman. Tapi pagi ini berbeda. Hati Ranto, yang biasanya setenang batu karang, terasa agak terusik. Bukan karena truk baru itu, tapi karena mimpi buruk yang menghantuinya semalam. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya dihajar oleh perempuan bersinar, tubuhnya seperti baja, matanya seperti bara. Perempuan itu tak berkata apapun, tapi setiap gerakannya membuat tubuh Ranto retak. Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi menepisnya. Cuma mimpi, gumamnya, tapi getaran aneh itu masih tinggal di dada. Saat truk biru tua itu berhenti, Ranto turun dari posnya. Ia berjalan pelan, penuh wibawa yang kasar, mendekati pintu kemudi. Ujang dan Atek mengikuti di belakang seperti bayangan gelap. Pintu jendela terbuka, dan muncullah sosok yang membuat waktu berhenti sesaat, seorang wanita muda. Wajah tegas namun cantik, mata tajam seperti pedang, rambut dikuncir tinggi, dengan kaos hitam ketat dan celana jeans penuh debu jalanan. Ia mengunyah permen karet, memandang Ranto tanpa gentar. Kau sopir truk ini? Tanya Ranto, nadanya penuh ejekan. Perempuan itu hanya menoleh singkat, lalu meludah keluar jendela. Lah emangnya kau lihat ada yang lain duduk di sini? Jawabnya santai. Ranto mengerutkan dahi. Atek tertawa kecil, tapi langsung diam saat Ranto melirik. Keheningan membeku sejenak. Tempat ini ada aturannya. Kalau mau aman, bayar 100.000, dan jalan terus. Atau, belum selesai Ranto bicara, perempuan itu turun dari truk dengan gerakan gesit. Dengan postur tinggi dan langkah mantap, perempuan itu berdiri tepat di depan Ranto. Jarak mereka hanya setengah meter. Namaku Lestari, dan aku gak bayar sepeser pun buat orang macam kau, katanya tenang, tapi nadanya seperti cambuk yang memecah udara. Ranto mendekat, menahan amarah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ranto merasakan sesuatu yang belum pernah ia kenali sebelumnya, getaran halus di dada, bukan takut, tapi semacam firasat. Seolah tubuhnya tahu, perempuan di depannya bukan manusia biasa. Di bawah langit yang mulai memerah, dua sosok berdiri saling menatap di tengah terminal. Dunia seperti diam sejenak, menunggu api meledak atau badai datang. Dan di sanalah awalnya, pertemuan antara penguasa jalanan dan perempuan baja yang membawa ajian warisan turun-temurun. Ranto tak tahu, hidupnya akan berubah selamanya. Lestari berdiri tegap di depan Ranto, tubuhnya memancarkan aura dingin yang tak biasa. Di balik kulitnya yang mulus dan tubuh rampingnya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah tulangnya terbuat dari besi, dan jiwanya telah melewati badai yang tak terbayangkan. Ranto, yang selama ini terbiasa dengan rasa takut orang-orang terhadapnya, justru mendapati dirinya yang kini ragu. Sekali lagi ia menatap perempuan itu,
dari ujung kaki sampai kepala, mencari celah untuk mengintimidasi. Tapi tak ada, Lestari hanya berdiri, tak berkedip, seperti patung perang yang tak kenal kata mundur. Ujang melangkah maju, berusaha menyelamatkan situasi. Kau kira kau siapa, perempuan? Ini medan, bukan jalanan kampungmu. Kalau Ranto bilang bayar, ya bayar. Bentaknya sambil menarik besi pentungan dari pinggangnya. Tapi sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Lestari mengayunkan tangannya cepat, sekali sapuan ringan ke pergelangan tangan Ujang, dan pria itu berteriak kesakitan. Suara tulangnya patah terdengar jelas, membuat Atek mundur satu langkah. Ranto terkejut, matanya membelalak. Apa yang baru saja kulihat? Lestari menatap Ranto datar, seolah insiden barusan hanyalah hal sepele. Kalau kau pikir aku cuma perempuan pengemudi biasa, kau salah besar. Aku bukan cuma bisa nyetir. Aku dibesarkan oleh truk, ditempa oleh jalanan, dan dilindungi ajian yang tak bisa kau mengerti. Suaranya pelan, tapi menghujam. Ranto hanya bisa menatap Ujang yang kini meringis sambil memegangi lengannya yang terkulai lemas. Sementara Atek melirik Ranto, berharap perintah selanjutnya. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Debu berputar di sekeliling mereka. Lestari melangkah kembali ke truknya, tanpa memalingkan wajah. Kau bisa mencoba lagi lain kali. Tapi saranku, jangan. Bisa-bisa nyawamu yang kutahan, ucapnya sebelum menutup pintu kemudi. Mesin truk meraung kembali, dan perlahan truk besar itu meninggalkan terminal, meninggalkan 3 preman yang membisu dalam kekalahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ranto tidak berkata apa-apa, wajahnya pucat, bukan karena takut, tapi karena harga dirinya seperti ditampar di depan anak buahnya. Ia meremas rokok di tangannya sampai abu jatuh ke sepatu. Amarah menggelegak dalam dadanya, tapi ia tak bisa menyalurkan kemanapun. Ia merasa seperti baru saja kalah perang sebelum sempat mengangkat senjata. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya, hampir tak terdengar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ranto tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malamnya, Ranto duduk sendirian di sebuah warung kopi di ujung pasar. Lampu temaram menggantung di atas kepalanya. Kopi dingin tak disentuh, matanya kosong menatap jalan. Kau belum pernah kalah, Ran. Tapi kau bukan cuma kalah, kau dipermalukan. Suara Atek pelan, duduk di hadapannya. Ranto tak menjawab, ia masih terbayang tatapan Lestari, bukan tatapan marah atau sombong, tapi tatapan tenang, seperti seseorang yang sudah tahu hasil akhirnya. Aku rasa dia bukan manusia biasa, lanjut Atek pelan. Waktu dia menangkis pukulan Ujang, tangan dia seperti baja, Ran. Bajingan macam apa yang bisa tahan benturan kayak gitu? Ranto mendongak perlahan. Dalam hatinya, mulai tumbuh sebuah obsesi. Dia punya ilmu, ajian. Itu bukan ilmu sembarangan. Itu Badar Wesi. Dulu aku pernah dengar dari almarhum opungku, ilmu warisan dari tanah Jawa, bikin tubuh sekeras logam. Tapi katanya, hanya bisa diwariskan pada yang layak. Dan malam itu, di antara suara kodok dan lampu jalan yang berkedip lemah, Ranto bersumpah. Ia tidak hanya akan membalas kekalahannya, ia akan membongkar rahasia perempuan itu, merebut kehormatannya, bahkan kalau perlu, ajian itu sendiri. Karena bagi Ranto, tak ada yang lebih menyakitkan daripada dihancurkan oleh perempuan. Terutama di tengah jalanan yang selama ini ia kuasai. 3 hari berlalu sejak insiden di terminal, tapi nama Lestari terus bergema di lorong-lorong sempit dan warung-warung kopi tempat para sopir dan preman berkumpul. Cerita tentang perempuan supir truk yang mampu mematahkan tangan Ujang hanya dengan satu gerakan menyebar seperti api menyambar jerami. Bagi sebagian orang, Lestari adalah legenda baru. Tapi bagi Ranto, nama itu adalah duri yang menusuk harga diri dan membangkitkan dendam yang tak bisa ditelan. Di markas kecilnya yang tersembunyi di belakang bengkel tua, Ranto duduk termenung di antara kepulan asap rokok. Di hadapannya, Atek membolak-balik daftar plat nomor dan jalur truk yang masuk ke Medan. Truk Lestari biasanya ambil jalur dari arah selatan. Muatan logistik dari Pelabuhan Belawan, dibawa ke Pematang Siantar, terus ke Tebing Tinggi, ujar Atek pelan. Ranto mengangguk perlahan, kita temui dia di tengah jalan. Kali ini, kita main serius. Jangan lagi pakai gaya preman pasar, jawabnya dingin. Tapi dalam hatinya, Ranto tahu ini lebih dari sekadar balas dendam biasa. Ada rasa penasaran yang mengganggu pikirannya, siapa sebenarnya Lestari? Dari mana ia mendapatkan ajian itu? Dan kenapa tubuhnya bisa sekeras baja?
Ranto bukan hanya ingin mengalahkan Lestari, ia ingin memahami kekuatan itu, memilikinya, bahkan jika itu berarti menyelam ke dalam ilmu hitam yang selama ini ia hindari. Keinginannya bukan lagi soal uang atau wilayah, tapi soal martabat yang tercabik. Sementara itu, di jalan lintas antar kota, Lestari melaju dalam sunyi. Truk biru tuanya berguncang ringan di atas aspal berdebu. Sembari menggenggam kemudi, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia ingat hari-hari ketika kakeknya mengajarinya ilmu warisan keluarga, Ajian Badarwesi. Latihan keras di bawah air terjun, puasa mutih, tidur di atas paku, dan menahan napas di dalam tanah selama 3 malam. Ilmu ini hanya untuk mereka yang bersih hatinya, kuat jiwanya, dan tidak akan menyalahgunakannya. Suara sang kakek masih terngiang jelas di telinganya. Namun Lestari tahu, dunia tidak akan membiarkannya hidup tenang. Keberaniannya menolak bayaran ke preman bukan hanya soal harga diri, tapi juga janji yang ia buat pada ayahnya sebelum meninggal, untuk tidak pernah tunduk pada ketidakadilan, dan tidak akan membiarkan siapapun menindas sesama sopir. Keadilan di jalan bukan ditentukan oleh kekuasaan, tapi oleh keberanian, begitu kata ayahnya dulu. Dan ia hidup dengan sumpah itu setiap hari. Malam pun turun perlahan, dan langit di atas kota Binjai berubah merah kehitaman. Ranto, bersama 3 preman lainnya, menunggu di tikungan gelap, tempat jalanan menikung tajam sebelum hutan kecil. Ia berdiri di balik truk mogok yang mereka parkir sengaja melintang, dengan niat menghentikan siapapun yang lewat. Dia pasti lewat sini malam ini, gumam Ranto. Di tangannya sudah tergenggam rantai besi, matanya membara seperti binatang buas yang lapar. Dan di kejauhan, terdengar suara raungan mesin yang familiar, suara truk tua yang berjalan stabil. Ranto tersenyum miring. "Kau datang juga, perempuan baja," bisiknya lirih. Tapi yang tidak ia tahu, malam ini bukan sekadar penyergapan. Malam ini adalah awal dari benturan besar antara dendam dan warisan leluhur. Dan kali ini, bukan hanya tangan yang akan patah, mungkin jiwa yang akan remuk. Truk tua Lestari terus melaju perlahan di tikungan sepi menuju kawasan perbukitan kecil di perbatasan Binjai dan Langkat. Malam kian menebal, cahaya bulan samar. Tersembunyi di balik awan, Lestari, dengan mata waspada, merasakan udara yang aneh. Jalur ini biasanya tenang, tapi malam ini terasa seperti ada sesuatu yang menunggu. Naluri lamanya sebagai bekas petarung jalanan kembali hidup. Tangannya menggenggam erat kemudi, sementara di bawah jok, ia tahu ada sebilah pisau kecil warisan ayahnya. Walau ia jarang menggunakannya, Ajian Badarwesi cukup membuatnya tak tersentuh. Lalu, truknya berhenti mendadak. Di hadapannya, sebuah truk besar melintang, mogok dengan posisi aneh. Lampunya mati, tak ada suara mesin. Matanya menyipit. "Jebakan," bisiknya. Lestari membuka pintu pelan, dan turun dengan langkah senyap. Sepatu botnya menyentuh aspal, dan detik itu juga, 4 sosok keluar dari kegelapan. Di tengah mereka, berdiri Ranto dengan rantai besi yang melilit tangan kanannya, senyum penuh kemenangan terpampang di wajahnya. "Kau pikir bisa selamat 2 kali, perempuan baja?" serunya tajam. Lestari menatapnya tanpa gentar. "Kau belum belajar rupanya," ucapnya dingin. Tapi belum sempat ia bergerak, 2 anak buah Ranto menyerbu dari kanan dan kiri. Yang satu memegang besi panjang, yang lain tali pengikat. Dalam sekejap, mereka mencoba melumpuhkannya, tapi Lestari berputar, menendang satu ke arah pohon hingga pingsan, sementara yang satu lagi dihantam siku ke rahangnya, bunyi tulang retak mengisi udara malam. Dalam 2 detik, 2 orang tumbang. Atek yang melihat itu mulai gemetar, tapi Ranto menahannya. "Biarkan aku," katanya, dan maju perlahan ke arah Lestari. Ranto mengayunkan rantai dengan kekuatan penuh. Udara terbelah, rantai menghantam langsung ke arah kepala Lestari. Tapi Lestari tak menghindar, ia hanya mengangkat tangan kirinya, dan rantai itu menghantam langsung ke kulitnya, tapi tidak ada luka. Justru suara dentang logam seperti menabrak baja bergema keras. Ranto tertegun, matanya membelalak. "Apa? Tubuhmu?" Lestari hanya melangkah maju 1 langkah, menatapnya dari dekat. "Ini warisan, sesuatu yang tak bisa kau beli dengan kekuasaan jalanan," bisiknya. Ranto, diliputi rasa malu dan putus asa, kembali mengayunkan rantai dengan brutal. Tapi kali ini, Lestari menangkis dengan siku, lalu memutar tubuh dan menamparkan Ranto dengan telapak tangan kanan. Tamparan itu bukan tamparan biasa. Itu adalah tamparan ajian. Ranto terpental sejauh 3 meter,
menghantam sisi truk mogok mereka, dan jatuh dengan wajah berdarah. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya gemetar hebat. Kepalanya berdengung, dadanya terasa seperti dihantam palu godam. "Ajian Badar Wesi bukan hanya membuatku kebal," ucap Lestari tegas, berjalan mendekatinya. "Tapi juga memberiku kekuatan untuk menghukum Yang Zalim." Suaranya tenang, tapi penuh getaran dari kedalaman jiwa. Atek, yang menyaksikan itu semua, akhirnya lari terbirit-birit ke dalam gelap. Ranto hanya bisa menatap langit malam dari tanah, dengan dada terbakar bukan hanya karena sakit, tapi karena harga dirinya dihancurkan sekali lagi. Matanya merah, bukan karena darah, tapi karena dendam yang kini mulai menjelma menjadi kegilaan. Lestari menatapnya untuk terakhir kalinya malam itu, lalu berbalik, naik kembali ke truknya. Mesin menyala kembali, dan cahaya lampu depan menembus kabut malam. Di spion, ia melihat bayangan Ranto yang masih terkapar, dan dalam hatinya, ia tahu, ini belum selesai. Dunia jalanan tidak pernah mengenal akhir yang damai. Tapi ia siap, karena ia bukan sekadar sopir. Ia adalah pewaris ilmu yang hanya turun pada 1 di antara 1000. Dan malam itu, jalanan kembali mengakui siapa penguasanya yang baru. Medan tak pernah benar-benar tidur. Malam di kota itu hanya mengganti wajahnya, dari hingar-bingar pasar dan terminal menjadi kelam yang sunyi, dengan suara klakson jauh dan sorak mabuk dari gang-gang belakang. Di salah satu sudut kota, di sebuah kamar gelap berlampu remang, Ranto duduk di kursi kayu reyot dengan tubuh penuh luka. Wajahnya lebam, dada terasa remuk, dan napasnya masih berat sejak kejadian malam itu. Tapi yang paling sakit bukanlah fisiknya, melainkan luka tak terlihat di dalam harga dirinya. Di hadapannya, cermin retak memantulkan bayangan yang tidak dikenalnya. "Apa kau masih Ranto yang dulu?" bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya serak, penuh kebencian. Ia meraih botol arak di atas meja, meneguknya kasar, lalu melemparnya ke dinding hingga pecah berantakan. Darah mengalir dari telapak tangannya yang tertusuk pecahan kaca, tapi ia tak mengeluh. Ranto bukan takut pada rasa sakit, ia marah karena dikalahkan oleh seorang perempuan. Dan lebih dari itu, perempuan yang membawa kekuatan yang tak bisa ia sentuh. Tak butuh waktu lama, pintu diketuk pelan. Seorang lelaki tua masuk, rambutnya putih, tubuhnya bungkuk, dan matanya seperti arang yang terbakar lama. Namanya Pasuro, dukun tua yang dulu pernah menolong Ranto dari kematian saat berkelahi dengan geng luar kota. "Kau datang mencariku lagi, berarti dendammu sudah sampai ke tulang," gumamnya sambil duduk tanpa diundang. Ranto menatapnya tajam, mata merah karena lelah dan amarah. "Aku ingin ilmu yang bisa menghancurkan perempuan itu. Ilmu yang bisa menghancurkan baja sekalipun." Pasuro tertawa kecil, suara tawanya seperti suara ranting kering patah. "Kau bicara soal perempuan itu, aku sudah dengar. Dia pakai ajian Badar Wesi. Ilmu langka, tak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa." Ranto menggertakkan gigi. "Lalu ajarkan aku sesuatu yang tak biasa." Dukun tua itu diam sejenak, lalu mengeluarkan kantong kain lusuh dari sakunya, meletakkannya di meja. "Ada satu ajian lama, gelap, terlarang. Ilmu ini bisa mengikis kekuatan lawan dari dalam. Tapi bayarannya mahal. Jiwamu akan terkikis pelan-pelan. Kau siap?" Tanpa ragu, Ranto mengangguk. "Jiwa, aku sudah kehilangan separuhnya waktu pertama kali membunuh orang. Yang penting dia jatuh. Aku akan pastikan dia merangkak minta ampun di bawah kakiku." Pasuro tersenyum miring. "Kalau begitu, kita mulai malam ini." Ia membuka kain itu, mengeluarkan belatung dari dalam toples kecil, darah ayam hitam, dan tulang jari manusia yang sudah mengering. Ruangan dipenuhi bau anyir yang menusuk. Ranto tidak bergidik, sebaliknya, matanya justru menyala. Malam itu, bukan hanya medan yang retak, tapi juga batas antara kemanusiaan dan kegelapan. Sementara itu, di sudut lain kota, Lestari duduk di atas kap truknya yang sedang terparkir di rest area. Ia menatap langit, berteman sebatang rokok dan sunyi. Dalam hatinya, ia tahu ini belum usai. Ranto tak akan berhenti sampai dia jatuh, gumamnya. Tapi ia tidak takut. Ia hanya berpikir, berapa banyak nyawa lagi yang harus terseret karena dendam satu orang. Ia teringat nasihat kakeknya, yang memakai ilmu harus juga memakai hati. Karena jika hanya kekuatan yang kau bawa, maka kehancuran yang akan kau tuai. Dan malam itu, Lestari berdoa dalam diam, bukan agar menang, tapi agar tidak kehilangan siapa dirinya yang sejati.
Namun angin malam membawa firasat buruk. Di kejauhan, anjing menggonggong panjang, seolah malam merasakan sesuatu yang tidak beres. Lestari menatap kegelapan dengan sorot mata yang tak berubah, tajam, tenang, dan siap menghadapi apapun yang datang. Ia belum tahu bahwa malam itu, musuhnya bukan lagi Ranto sang preman, tapi Ranto, yang telah membuka pintu kepada kegelapan. Di tengah gelap malam dan bayangan dendam yang kian menguat di medan, ingatan Lestari melayang jauh ke masa kecilnya, ke lereng Gunung Lawu, tempat ia pertama kali mengenal kerasnya hidup dan dalamnya ilmu warisan leluhur. Saat anak-anak lain bermain petak umpet di gang sempit, Lestari kecil berlari telanjang kaki di atas kerikil tajam, membawa ember air. Dari sungai ke rumah panggung kecil di lereng gunung. Setiap tetesan peluhnya dibalas dengan senyum dingin dari lelaki tua berambut putih panjang yang dipanggilnya Mbah Darmo, kakeknya. Mbah Darmo bukan orang biasa. Ia adalah penjaga terakhir dari ajian kuno, Badar Wesi, ilmu yang konon berasal dari zaman Majapahit, diwariskan hanya pada keturunan yang benar-benar siap. Tubuh kebal senjata, tenaga yang tak bisa ditandingi manusia biasa, dan kulit sekeras baja adalah keutamaannya. Tapi lebih dari itu, ajian ini mengikat hati. Siapa yang serakah atau menyimpang dalam menggunakannya akan kehilangan jiwanya, perlahan-lahan, sampai mati dalam kesepian. Ajian ini bukan untuk gagah-gagahan, kata Mbah Darmo suatu malam, ketika Lestari remaja sudah cukup kuat berdiri di bawah air terjun selama 6 jam. Ini untuk melindungi, bukan menindas. Proses pengajaran ajian itu tidak ringan. Lestari pernah berpuasa mutih selama 7 hari 7 malam, hanya meminum air hujan dan menelan nasi putih sekepal setiap hari. Pernah pula ia dikubur hidup-hidup hingga leher selama 3 malam di tengah hutan, untuk merasakan kegelapan batin dan mengalahkan rasa takut paling dalam. Setiap malam ia diajari membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, menahan napas sambil membayangkan tubuhnya menjadi logam, dingin, keras, tak tergoyahkan. Kuatkan jantungmu sebelum kau kuatkan tanganmu, Mbah Darmo selalu mengulanginya. Satu malam yang tak pernah ia lupakan adalah saat Mbah Darmo akhirnya menancapkan sebilah keris tua ke perut Lestari. Itu bukan penganiayaan, tapi ujian. Jika ajian Badar Wesi telah menyatu dengan tubuhnya, maka keris itu takkan menembus kulitnya. Dan benar, bila keris itu bengkok saat menyentuh perut Lestari. Air mata kakeknya jatuh saat itu. Kau sudah jadi baja, tapi tetaplah punya hati, bisiknya lirih. Malam itu, Lestari bukan lagi gadis biasa. Ia telah menjadi pewaris satu-satunya dari ilmu langka yang diburu banyak orang, namun tak bisa dimiliki sembarangan. Namun kekuatan besar selalu dibarengi ujian besar. Saat Lestari berusia 20, rumah mereka dibakar oleh orang-orang yang ingin mencuri ajian itu, kelompok hitam dari selatan yang haus kuasa. Mbah Darmo melawan, tapi tubuhnya sudah renta. Ia tewas terbakar bersama kitab tua ajian. Lestari berhasil kabur, membawa satu-satunya peninggalan, sebuah liontin kecil dari logam yang digenggam erat oleh kakeknya saat meninggal. Liontin itu kini tergantung di lehernya, tak pernah dilepas, tak pernah dijelaskan isinya, tapi Lestari percaya, di dalamnya ada bagian jiwa sang kakek yang masih menuntunnya. Kehidupan Lestari berpindah ke jalanan. Ia menjadi sopir truk, menelusuri Sumatera Jawa demi hidup. Tapi tiap malam, saat mengemudi menembus gelap hutan lintas, ia masih mendengar suara sang kakek di kepalanya, ilmu ini akan membawamu pada orang-orang yang mencoba mematahkanmu. Tapi kau bukan kayu, kau adalah besi. Dan kini, kalimat itu terasa hidup lebih dari sebelumnya. Karena musuh yang sedang ia hadapi bukan preman biasa, tapi seseorang yang mulai bermain dengan kekuatan terlarang yang bisa menghancurkan tidak hanya tubuh, tapi juga jiwa. Dan malam itu, di pinggir hutan perbatasan, Lestari membakar dupa kecil di bawah truknya. Bukan untuk ritual, tapi untuk menghormati. "Mbah, aku butuh bimbinganmu," bisiknya, mata terpejam. Angin malam berhembus pelan, membawa wangi kenangan dan rasa kehilangan. Tapi dari dalam hatinya, suara itu terdengar lagi, baja tak bisa dibakar, tapi bisa dibengkokkan. Hati-hatilah, Lestari, dan ia tahu, pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Terminal amplas, dini hari. Kabut tipis menyelimuti aspal yang mulai lembab, seolah medan sendiri sedang menyembunyikan sesuatu dari dunia. Di sudut terminal, sebuah kedai kopi kecil masih buka, dikelilingi oleh lelaki-lelaki. Bertubuh besar, sebagian bertato, sebagian bersenjata tumpul. Mereka bukan sopir, bukan pula warga biasa, mereka adalah preman lintas kota,
orang-orang buangan dari Batam, Pekanbaru, hingga Padang. Mereka berkumpul bukan karena uang, tapi karena panggilan satu nama, Ranto. Ranto berdiri di tengah mereka, dengan wajah lebam yang belum sepenuhnya pulih dan sorot mata yang lebih gelap dari sebelumnya. Kali ini, tak ada senyum sok berkuasa, tak ada canda sesama preman. Yang ada hanya satu hal, dendam. Aku tidak memanggil kalian untuk menjaga terminal, katanya lantang. Aku memanggil kalian untuk menjatuhkan satu nama, perempuan yang mempermalukanku dan menyentuh wilayah kita tanpa rasa takut. Ia melempar foto Lestari ke meja. Semua mata menatap gambar itu. Beberapa tertawa pelan. Cuma perempuan, kata salah satu. Tapi tawa mereka tak berlangsung lama. Dia punya ajian, sahut Ranto cepat. Ajian Badar Wesi. Tubuhnya seperti logam. Dua orangku jatuh hanya dengan satu tamparan. Tiba-tiba ruangan sunyi. Rasa penasaran berubah jadi kehati-hatian. Di antara mereka, ada yang mengenali nama itu. Seorang preman tua dari Dumai, Boma, mengangguk pelan. Badar Wesi bukan mainan. Itu ilmu pamungkas. Kalau benar dia pemiliknya, kalian butuh lebih dari sekadar parang dan pentungan. Tapi Ranto tak gentar. Ia menatap satu persatu orang yang ada di sana. Makanya kalian di sini. Aku tidak butuh pengecut. Aku butuh mereka yang siap mati. Sebagai imbalan, Ranto menjanjikan wilayah-wilayah baru untuk dikuasai, terminal, gudang ekspedisi, bahkan jalur perdagangan gelap. Ia tahu, di dunia gelap seperti ini, loyalitas dibeli dengan dua hal, uang dan kekuasaan. Dan malam itu, ia membakar keduanya. Satu persatu dari mereka mengangguk, menerima tawaran berdarah itu. Bagi mereka, perempuan tetaplah perempuan. Walau sekeras baja, tetap bisa ditembus jika jumlah mereka cukup, jika siasat mereka matang. Sementara itu, Lestari terus melaju dari satu kota ke kota lain, mengantar logistik dengan tenang. Tapi ia tidak buta. Beberapa truk mulai melambat saat melihatnya, beberapa sopir memberi isyarat lewat klakson atau sorot lampu. Bisik-bisik mulai menyebar, Ranto sedang mengumpulkan bala bantuan. Tapi Lestari tetap tenang. Ia tahu badai akan datang, dan ia bukan perempuan yang lari dari gelombang. Ia bukan cuma sopir, ia adalah penjaga kehormatan, bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi semua sopir jalanan yang pernah diinjak oleh preman. Di malam yang sama, di salah satu losmen kecil, Lestari membuka kembali liontin peninggalan kakeknya. Di dalamnya, tersimpan secarik kertas mantra terakhir, Ajining diri sakalati, Ajining rogo sakabusana, nanging ajining jiwa sakatumindak. Ia membaca dalam hati, harga diri dari ucapan, harga tubuh dari penampilan, tapi harga jiwa dari tindakan. Ia menggenggam liontin itu erat, lalu bangkit berdiri. Matanya kini lebih tajam, tubuhnya lebih siap, dan hatinya lebih teguh. Medan sedang bersiap menjadi medan perang. Tapi Lestari tidak gentar, karena ia tahu, saat para bajingan berkumpul, mereka hanya bersatu untuk satu hal, menghancurkan yang mereka tak pahami. Dan ketika saatnya tiba, ia tidak akan mundur. Karena baja tidak membungkuk, baja hanya menghantam. Hari itu mendung menutupi langit Medan, seolah bumi ikut menahan napas menunggu ledakan yang sebentar lagi pecah. Di jalur lintas Sumatera arah Binjai, tepat di kawasan industri tua yang sepi, sebuah truk biru tua melaju pelan. Di balik kemudi, Lestari mengerutkan kening. Jalan ini biasanya ramai, tapi kini terlalu sunyi. Ia tahu sesuatu sedang disiapkan. Ia bisa mencium aroma jebakan bahkan sebelum melihatnya. Tangannya mengelus liontin peninggalan Mbah Darmo yang tergantung di leher. Kalau memang ini waktunya, biar kulunasi semua dendam malam ini, gumamnya. Di tikungan keempat, tiba-tiba 6 truk kontainer berjejer melintang, menutup jalur maju dan mundur. Dari balik tumpukan itu, puluhan pria muncul satu persatu. Mereka membawa kayu, rantai, bahkan besi tajam. Ranto berdiri di tengah, mengenakan jaket hitam dan sorot mata yang tak lagi menyimpan manusia di dalamnya. Wajahnya dingin, hampir seperti patung kematian. Di sampingnya, Boma dan Atek siap mengeksekusi rencana yang sudah dipersiapkan berhari-hari. "Turun, Lestari," teriak Ranto, "atau kami akan menarikmu pakai derek." Lestari membuka pintu truk, melompat turun dengan tenang. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya sorot mata seorang pendekar yang tahu pertarungan besar akan segera dimulai. "Jangan pikir jumlah bisa membuatmu menang, Ranto. Kau bisa panggil 100 orang sekalipun, tapi kalau hatimu busuk, semuanya akan jatuh satu persatu."
Ranto menyeringai. Hari ini, aku tidak peduli soal kehormatan. Aku hanya ingin melihat tubuhmu remuk. Dan dengan isyarat tangan, pasukannya mulai menyerbu. 5 orang pertama menyerbu dari depan. Lestari melangkah ke kiri, mengelak, lalu menendang satu ke arah tembok hingga pingsan. 2 orang mencoba membekuknya dari belakang, tapi begitu tangan mereka menyentuh bahunya, teriakan kesakitan terdengar, tulang mereka seakan membentur baja panas. 1 lagi mencoba memukul kepala Lestari dengan besi, tapi senjata itu justru terpental seperti menabrak logam keras. Para preman mulai panik. Tubuhnya keras, gak bisa dilukai, teriak salah satu. Namun Lestari tak berhenti. Ia menghantam, menangkis, dan menendang dengan presisi ajian. Tapi ia bukan mesin. Napasnya mulai berat, keringat mengucur. Ia sadar, sebanyak apapun kekebalan yang ia miliki, tubuh manusia tetap punya batas. Tapi hatinya belum menyerah. Ia bukan berkelahi demi menang, ia berkelahi demi keyakinan. Satu persatu lawannya tumbang. Yang tersisa kini hanya 5 orang, termasuk Boma dan Ranto sendiri. Melihat keadaan berbalik, Ranto marah. Ia menghunus sebilah pisau hitam yang telah dirapal oleh Pak Suro, senjata yang konon bisa menembus kekebalan ajian apapun. Ia berlari ke arah Lestari, mengayunkan pisau itu tepat ke dada sang perempuan. Lestari sempat menangkis, tapi pisau itu menorehkan luka kecil di bahunya. Ia terpental ke belakang, darah menetes untuk pertama kalinya. Ranto tertawa puas. Akhirnya, kau bukan dewa, hanya perempuan berdaging juga. Namun tawa itu tak berlangsung lama. Lestari bangkit kembali, meski darah membasahi lengan bajunya. Ia menatap Ranto dengan mata yang menyala oleh api tekad. Kau benar, aku berdarah. Tapi bedanya, aku berdarah untuk memperjuangkan keadilan. Kau berdarah untuk keserakahan. Ia melangkah maju, dan kali ini, bukan dengan kekuatan saja, tapi dengan seluruh ajian yang telah ia satukan dengan jiwanya. Langkah Lestari membuat tanah bergetar, dan dalam sekejap, satu tamparan menghantam dada Ranto hingga pria itu terpental dan menabrak sisi truk. Pisau hitamnya terlepas dan patah. Para preman yang masih berdiri mundur perlahan, satu persatu meninggalkan medan, meninggalkan Ranto yang kini terbaring lemah, dengan wajah tak percaya. Lestari tidak mengejar, ia hanya berdiri tegap di tengah jalan, tubuhnya berdarah, tapi jiwanya utuh. Hari itu, semua preman di Medan tahu, ada satu perempuan yang tak bisa disentuh, bukan karena tubuhnya, tapi karena keyakinan dan warisan yang melekat dalam darah dan tulangnya. Setelah kekalahan memalukan di jalur Binjai, Ranto menghilang selama 2 hari penuh. Tapi para preman tahu, binatang buas tak mati hanya karena terjatuh. Ia sedang mengatur ulang langkah, menambal luka, dan meracik strategi baru. Dan kali ini, ia tak sendiri. Ia pergi ke kawasan pelabuhan lama, mencari seseorang yang sejak lama tak tersentuh hukum dan hidup di balik reruntuhan, Mbah Kadir, dukun hitam, ahli pengunci ajian. Di dalam gudang tua berdebu, Ranto berlutut di hadapan lelaki kurus renta dengan mata yang menakutkan. Saya butuh cara buat lumpuhkan perempuan itu. Ajian Badarwesinya terlalu kuat, ucap Ranto dengan nada getir. Mbah Kadir mengangguk pelan, lalu menyalakan dupa yang baunya membuat kepala pening. Badarwesi tak bisa dilawan dengan senjata, tapi bisa dikunci dengan rapalan kunci sukma. Kau bawa sesuatu miliknya. Ranto mengeluarkan secarik kain berlumur darah yang ia ambil diam-diam dari lokasi terakhir. Mbah Kadir tersenyum puas. Sementara itu, Lestari mulai curiga akan keheningan ini. Tak ada kabar dari kelompok Ranto, tak ada serangan baru, tak ada intimidasi. Tapi ketenangan itu justru membuat nalurinya menjerit. Ia tahu, sebelum badai menghantam, laut selalu terlihat damai. Ketika ia menerima telepon dari seorang sopir ekspedisi, yang mengaku disandera dan dibawa ke pelabuhan tua, Lestari tak berpikir 2 kali. Ia menyalakan truknya dan meluncur ke tempat yang dimaksud. Ia tahu ini jebakan, tapi dia bukan perempuan yang lari dari perang. Sesampainya di sana, suasana terasa ganjil. Gudang besar tua itu tampak kosong, namun hawa dingin menusuk tulang. Ketika Lestari melangkah ke dalam, pintu gudang otomatis tertutup dan terkunci. Tiba-tiba, dupa-dupa hitam menyala di 4 sudut ruangan. Dari bayang-bayang, muncullah Mbah Kadir dan Ranto. Selamat datang, wanita baja. Hari ini, bajamu akan berkarat, ujar Kadir dengan suara yang seolah berasal dari perut bumi. Lestari bersiap bertarung, tapi tubuhnya mulai terasa berat.
Ajian Badar Wesi yang biasa membuat kulitnya sekeras baja kini terasa lemah. Geraknya melambat. Ia mencoba meninju Ranto, namun tinjunya ditahan dengan mudah. Kau merasa tenagamu berkurang, kekebalanmu tak ada. Ini karena sukmamu sudah terkunci, kata Mbah Kadir sambil tertawa rendah. Ranto menghantamnya keras, membuat Lestari terjatuh. Darah mengalir dari bibirnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti manusia biasa lagi. Namun saat tubuhnya diambang remuk, sebuah kilasan masa lalu datang dalam pikirannya. Sang kakek, Mbah Darmo, pernah berkata, Badar Wesi bukan sekadar kekebalan. Itu tentang tekad. Bila sukmamu digembok, maka jiwamu yang harus membuka. Dengan sisa tenaganya, Lestari duduk bersila di lantai. Ia mulai membaca mantra kuno dalam hati, memusatkan energi pada hatinya, bukan tubuhnya. Udara di gudang berubah, dupa mulai berasap aneh, dan Mbah Kadir terkejut. Apa yang dia lakukan? Tiba-tiba tubuh Lestari memancarkan cahaya putih tipis. Rantai gaib yang membelenggu tubuhnya patah satu persatu. Ia berdiri dengan tubuh berdarah, namun mata menyala seperti bara. Ajian Badar Wesi kembali, kali ini bercampur dengan kekuatan batin yang belum pernah ia lepaskan. Ia maju pelan, dan sekali hentakan, membuat Ranto terpental ke tiang baja. Mbah Kadir mencoba membaca mantra lagi, tapi sebelum kata terakhir keluar, Lestari melempar potongan gear truk ke arahnya. Tepat mengenai kepalanya, dukun itu jatuh seketika. Gudang tua kembali hening. Lestari berdiri di tengah ruangan, napasnya berat, darah mengalir dari luka, tapi sorot matanya tak pernah padam. Ia melangkah keluar dari kegelapan, meninggalkan dua lelaki yang kini tak lebih dari puing-puing dendam. Dunia jalanan di Medan baru saja menyaksikan bahwa ilmu warisan bukan hanya soal fisik, tapi soal kemurnian niat dan keteguhan jiwa. Pagi mulai menyibak kabut di Terminal Binjai. Di warung kopi sederhana, para sopir truk berkumpul, membicarakan kejadian malam di gudang tua yang kini menjadi legenda baru. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi kabar tentang Lestari yang mengalahkan Ranto dan seorang dukun hitam tersebar lebih cepat dari konvoi logistik. Tidak ada yang menyangka, perempuan yang dulu hanya dikenal sebagai sopir lintas-lintas biasa itu, ternyata menyimpan kekuatan yang bahkan membuat preman segan menyebut namanya. Sementara itu, Lestari duduk sendirian di bangku kayu dekat tepi terminal. Tangan kirinya masih diperban, namun matanya tajam menatap truknya yang terparkir dengan gagah. Ia tahu pertempuran belum selesai. Dunia jalanan tak pernah benar-benar damai. Tapi untuk sesaat, ia merasakan keheningan yang berbeda, bukan ketenangan yang mencurigakan, tapi rasa dihormati. Beberapa sopir mendekat, menawarkan teh manis dan makanan. Biasanya mereka diam, kini mereka menunduk dan memanggilnya, Mbak Lestari. Lestari mengangguk pelan, menerima perlakuan itu tanpa merasa tinggi. Aku bukan siapa-siapa, katanya tenang. Aku hanya menjalankan amanah dari leluhurku. Tapi para sopir tahu, kalimat itu bukan kerendahan hati biasa. Itu adalah cara orang-orang kuat menjaga keseimbangan di dunia yang tak adil. Salah satu sopir tua, Pak Tarto, menghampirinya dan berkata pelan, seumur hidup saya di jalan, baru sekarang saya lihat preman kabur bukan karena polisi, tapi karena satu perempuan. Tak lama kemudian, datang utusan dari Persatuan Sopir Lintas Sumatera. Mereka menyerahkan sebuah rompi kulit bertuliskan, Serikan di Jalanan, dan menawarinya posisi sebagai penghubung antar sopir dalam konflik wilayah dan keamanan. Lestari sempat terdiam, ia tak suka berada di depan. Tapi ia sadar, kalau bukan dia yang menjaga jalanan dari kegelapan, siapa lagi? Ia teringat ayahnya, seorang sopir senior yang dulu mati dipalak dan dibakar dalam truknya oleh preman. Luka itu belum sembuh, tapi kini ia tahu, dirinya telah menjadi obor bagi banyak yang ketakutan. Malam harinya, di sebuah radio AM lokal yang biasa didengar sopir malam, terdengar suara penyiar, ada seorang wanita bernama Lestari, yang kini disebut-sebut sebagai pemilik ilmu Badar Wesi. Tapi lebih dari itu, ia adalah simbol. Simbol bahwa jalanan tak selalu tunduk pada kekerasan. Kadang, keadilan muncul dari yang tak diduga. Lagu, Jalan Hidupku, milik Iwan Fals pun mengalun setelahnya. Dan di banyak pos jaga pinggiran jalan, para sopir ikut mendengarkan dengan mata berkaca. Di sudut lain kota, Ranto terbangun di rumah sakit. Tubuhnya penuh perban, tulangnya remuk, harga dirinya patah. Polisi tidak menahannya, karena tak ada laporan. Tapi ia tahu, namanya sudah tamat di jalanan. Ia adalah simbol kegagalan,
Di balik luka-lukanya, yang paling menyakitkan adalah satu kenyataan, ia dikalahkan oleh perempuan yang bahkan tak mengangkat senjata, hanya niat dan keberanian. Lestari kembali ke truknya malam itu, memeriksa mesin, membersihkan debu, dan menyalakan lampu utama. Ia menatap jalanan panjang yang terbentang ke arah utara, menuju Aceh. Di kaca depan truknya, ia tempelkan satu tulisan kecil, "Namaku Lestari. Dan aku tak akan mundur." Mesin meraung, dan sekali lagi, perempuan berjiwa baja itu melaju menembus malam, menantang apapun yang menghadang. Langit mulai menghitam ketika Lestari memasuki jalur perbatasan menuju Aceh. Jalanan sepi, terlalu sepi untuk ukuran malam hari. Tidak ada truk lain yang lewat, tak ada lampu jalan yang menyala. Hanya suara deru mesin dan angin yang mendesis di antara pepohonan sawit. Ia merasa ada sesuatu yang tak biasa, namun truk tetap melaju. Pengalaman bertahun-tahun mengajarkannya satu hal, ketika jalan lengang, bahaya sedang mengintai di ujung tikungan. Benar saja, di depan, tepat di tanjakan berbatu, tampak sebuah truk terguling melintang di tengah jalan. Lampunya berkedip lemah, dan terlihat sosok pria berlumuran darah merangkak keluar. Naluri Lestari langsung bekerja. Ia injak rem, membuka pintu dan melompat keluar. Tapi saat ia mendekat, tubuh pria itu tiba-tiba bangkit seperti tak terluka sama sekali. Dari balik semak, muncul belasan lelaki bertopeng, membawa senjata tajam dan besi. "Kau pikir ceritamu berakhir di Binjai?" teriak salah satu dari mereka. Ini balasan dari saudara-saudara Ranto. Serangan datang serentak, batu dilempar, kaca truk dihantam. Tapi Lestari bukan perempuan yang hanya bisa melawan dari balik kemudi. Ia menarik besi pengungkit dari belakang jok truk dan memutar tubuhnya cepat, menangkis serangan pertama. 1 lawan 1, ia mampu mengatasi. Tapi malam ini, jumlah lawan terlalu banyak. Luka kembali terbuka di bahunya. Darah menetes membasahi jalan. Ia mundur, terengah, tapi matanya masih menyala marah. Tiba-tiba, suara klakson panjang terdengar dari kejauhan, bukan satu, tapi beberapa. Dalam hitungan detik, 5 truk besar meluncur dari arah belakang, menyalakan lampu sorot terang ke arah gerombolan penyerang. Dari atas kabin truk-truk itu, muncul para sopir yang dulu pernah dibantu Lestari, Pak Tarto, Diki, Ucok, dan lainnya. Mereka melompat turun dengan tongkat dan rantai di tangan. Tanpa aba-aba, pertempuran pecah. Jalanan perbatasan berubah jadi ladang balas dendam. Lestari tersandar di sisi truknya, melihat para sahabatnya bertempur untuknya. Rasa perih di dadanya berubah jadi keharuan. Ia tidak sendiri lagi. Jalanan tak lagi sunyi, karena kini ia punya saudara seperjuangan. Seorang preman bertopeng mencoba menikam dari belakang, tapi Lestari menendangnya hingga jatuh ke aspal. "Aku sudah terlalu sering berdarah, tapi tidak akan pernah menyerah," bisiknya pelan. Pertempuran berlangsung cepat, para penyerang lari tunggang langgang, beberapa ditangkap dan diikat di pinggir jalan oleh para sopir. Polisi yang datang terlambat hanya bisa mengangguk melihat solidaritas itu. Tidak ada laporan resmi malam itu, tapi dunia jalanan kembali mencatat satu peristiwa penting. Lestari, wanita baja, tak hanya bertahan, tapi juga membakar semangat perlawanan di dada para sopir lain. Saat fajar mulai menyingsing, Lestari duduk di atas kap truknya, tubuhnya penuh luka, tapi senyum kecil menghiasi wajahnya. Diki, si sopir muda, duduk di sampingnya dan berkata, "Trukmu berdarah malam ini, Mbak. Tapi jalan ini kini milik kita lagi." Lestari menatap langit yang mulai memerah, lalu menjawab dengan suara lirih, "Jalan ini memang penuh luka, tapi selama kita berani berjalan, luka itu akan jadi kekuatan." Setelah insiden di perbatasan Aceh, nama Lestari semakin melegenda. Di pos-pos peristirahatan sopir, warung pinggir jalan, bahkan hingga frekuensi radio jalur truk, kisah tentang perempuan pemilik ajian Badar Wesi itu menjadi cerita utama. Namun Lestari tak larut dalam pujian. Ia tahu, satu kemenangan tidak cukup untuk membersihkan jalanan dari kekuasaan premanisme yang sudah mengakar kuat, dari Medan hingga Lampung. Di sebuah gudang logistik kosong milik Pak Tarto, pertemuan rahasia diadakan. Puluhan sopir dari berbagai jalur hadir. Ada yang datang dari Pekanbaru, ada yang baru turun dari jalur lintas barat, bahkan perwakilan sopir dari daerah Sidempuan ikut duduk melingkar. Lestari berdiri di depan mereka, dengan luka di pipinya masih menghitam, tapi sorot matanya tajam. "Kalau kita cuma diam, jalan ini akan terus jadi ladang rampokan."
Sudah saatnya kita yang atur ulang aturan main, ucapnya tegas. Diki, si sopir muda yang kini tak pernah jauh dari Lestari, mengusulkan ide membentuk satuan mandiri, pasukan jalanan. Bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga, menyisir titik rawan, mengawal truk yang melewati daerah berbahaya, dan mencatat setiap tindakan pemalakan. Para sopir bersorak menyetujui. Malam itu, dengan ikrar sederhana dan tangan menjulang ke langit, terbentuklah kelompok solidaritas pertama yang berani melawan preman secara terorganisir. Keesokan harinya, mereka bergerak cepat. Lestari membagi tim menjadi beberapa regu kecil. Mereka mulai dengan jalur medan tebing tinggi, yang dikenal sebagai sarang pungli. Setiap truk yang melewati jalur itu kini dikawal oleh 2 kendaraan di belakang dan depan, dengan tanda lambang petir dan nama PJ di kaca depan. Preman-preman kecil mencoba menantang, tapi beberapa langsung tumbang saat mengetahui siapa yang ada di balik pengawalan itu. Namun perjuangan mereka tak luput dari mata kelompok besar yang selama ini menikmati hasil dari pungli, termasuk preman senior bernama Bagong Rengas, mantan rekan rantau yang kini merasa terusik. Dari markas gelapnya di Labuhan Batu, Bagong menggelar pertemuan. Kalau cewek itu terus hidup, uang kita mati, katanya sambil meremas botol bir. Ia memerintahkan orang-orangnya mengintai Lestari, mencari kelemahannya. Mereka tidak akan menyerang langsung, tapi menusuk dari bayangan. Lestari, meski sadar langkahnya membangkitkan amarah banyak pihak, tak menunjukkan rasa takut. Ia memperkuat jaringan, mencetak stiker lambang PJ untuk ditempel di truk-truk yang tergabung, dan membagikan radio komunikasi. Ia tahu, kekuatan bukan hanya pada otot dan ajian, tapi pada solidaritas. Dan kini, solidaritas itu mulai merambat seperti bara api yang menyala dari ujung ke ujung jalanan Sumatera. Di tengah semua itu, Lestari duduk malam-malam di atas atap gudang sambil menatap peta jalur lintas Sumatera yang dibentangkan di depannya. Masih panjang jalan ini, gumamnya. Diki naik dan duduk di sebelahnya. Tapi kali ini, kita nggak jalan sendiri. Lestari menoleh, tersenyum tipis. Aku bukan pahlawan, Dik. Aku cuma sopir yang muak melihat temanku mati karena takut. Angin malam menghembuskan rambutnya, dan di kejauhan, suara truk mulai terdengar, menuju peperangan yang belum selesai. Dini hari, langit Labuhan Batu diselimuti kabut tipis. Di sebuah ruko tak bernama, Bagong Rengas berdiri di depan peta jalur truk Sumatera dengan mata menyipit. Di sekelilingnya, pria-pria bertato penuh bekas luka duduk menyimak. Perempuan itu sudah jadi simbol. Kalau kita hancurkan simbolnya, yang lain bakal ciut nyali, katanya dingin. Ia menunjuk satu titik di peta, Batu Jomba, jalan sempit berkelok di antara jurang. Di sanalah Lestari dijadwalkan melintas besok. Sementara itu, Lestari dan regu pengawalnya memulai perjalanan dari Rantau Prapat menuju Padang Sidimpuan. Cuaca buruk, kabut turun lebih cepat dari biasa. Tapi truk tetap melaju. Ia tak tahu bahwa 2 motor bayangan membuntuti dari kejauhan. Diki yang duduk di kabin depan mencoba bicara, tapi Lestari tampak gelisah. Entah kenapa malam ini dada aku sesak, katanya. Insting lamanya kembali aktif, rasa yang muncul hanya saat kematian mengintai. Ketika truk memasuki tikungan tajam Batu Jomba, sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang menutup jalan. Lestari injak rem mendadak. Belum sempat berpikir, dari balik tebing, suara desingan besi meluncur, kawat berduri melintang menghantam ban depan truk. "Ranjau!" teriak Diki. Truk tergelincir ke sisi jalan. Dalam sekejap, 4 pria bertopeng turun dari atas tebing, membawa senjata tajam dan parang bergerigi. Pertempuran pecah. Lestari, meski terhimpit, masih sempat merapal ajian Badar Wesi. Tubuhnya memanas, kulitnya memadat. Serangan pertama berhasil ia tahan, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Diki mencoba membantunya, tapi diserang dari belakang dan jatuh terkapar. Lestari meraung, darahnya mendidih. Ia banting tubuh 2 lawan sekaligus, menghantamkan kepala mereka ke batu. Tapi kemudian, seseorang menyelinap dari belakang dan menyemprotkan cairan putih ke wajahnya, serbuk pengacau ajian yang hanya dimiliki kelompok Bagong. Tubuh Lestari melemah, penglihatannya buram. Ia jatuh tersungkur. Salah satu dari mereka mengangkat parang tinggi, siap menebasnya. Tapi sebelum sempat menebas, suara tembakan keras terdengar. Dor! Pria itu ambruk. Dari atas tebing, muncul cahaya lampu dan suara raungan truk lain. Regu bantuan dari pasukan jalanan datang tepat waktu. Tarto dan Ucok memimpin serbuan. Pertarungan berubah.
Musuh melarikan diri dalam gelap. Lestari ditopang oleh Diki yang terluka. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi matanya masih menyala. Mereka mulai tahu cara mengatasi ajian Badar Wesi, katanya lirih. Diki mengangguk. Mereka belajar, Mbak, tapi kita juga harus mulai belajar main lebih cerdas. Malam itu, di tengah dinginnya jurang batu Jomba, Lestari sadar, lawan mereka bukan lagi preman bodoh, tapi organisasi terstruktur yang siap membunuh diam-diam. Beberapa jam kemudian, Lestari kembali berdiri, meski harus ditopang tongkat kayu. Para sopir mengelilinginya, menunggu arah. Dengan suara lemah tapi mantap, ia berkata, mereka pikir aku tumbang. Tapi mereka salah. Kita bukan sekadar sopir, kita penjaga jalan ini. Dan siapapun yang berniat membunuh keadilan, akan kita libas. Suasana hening, lalu bergemuruh sorak. Di tengah luka, semangat baru tumbuh, lebih besar, lebih tajam, lebih siap. Pagi yang seharusnya tenang di pos PJ pasukan jalanan, di Panyabungan mendadak berubah tegang. Seorang sopir bernama Ucok datang terbirit-birit dengan wajah pucat. Ia membawa kabar buruk, Bagas, anggota termuda pasukan jalanan yang juga mantan kernet Lestari, hilang sejak subuh. Truk yang seharusnya ia bawa ke gudang Toba ditemukan terparkir di pinggir jalan, pintu terbuka, kaca pecah, dan bercak darah di jok pengemudi. Tidak ada yang melihat kejadian itu, tapi semua tahu siapa dalangnya. Lestari memandang kosong ke arah foto Bagas yang menempel di papan operasi. Ia merasa terpukul. Bagas bukan hanya pejuang muda, tapi juga seperti adik yang sering menghiburnya saat malam-malam kelam. Diki yang berdiri di sampingnya mengepalkan tangan. Ini jelas ulah Bagong Rengas. Dia nggak bisa bunuh langsung, jadi dia mulai main psikologis. Lestari mengangguk pelan. Dia ingin kita takut, ingin kita saling curiga, tapi justru disinilah kita harus jadi satu. Di waktu yang sama, di sebuah bangunan tua di pinggiran padang bolak, Bagas terikat di tiang dengan luka di pipi dan perut. Bagong Rengas duduk santai di kursi tua sambil memegang pisau kecil. Kau tahu kenapa aku nggak langsung bunuh kau, Nak? Tanyanya sambil menghisap cerutu. Karena aku ingin lihat sejauh mana si perempuan itu berani menukar satu nyawa demi keadilan yang dia banggakan. Bagas hanya menatap tajam, bibirnya robek tapi matanya tak gentar. Sore itu, Lestari menerima amplop misterius. Di dalamnya, foto Bagas yang disiksa dan secarik kertas bertuliskan, datang sendiri ke pasar tua Padang Bolak. Tanpa pengawalan, atau si bocah mati. Diki langsung menolak. Ini jelas jebakan. Mereka mau habisi kau, Mbak. Tapi Lestari hanya memandangi foto itu lama. Aku sudah jadi simbol, dan simbol harus berani menanggung beban orang-orang yang percaya padanya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Tanpa banyak kata, Lestari mempersiapkan diri. Ia mengelap golok pendek peninggalan ayahnya, mengenakan jaket kulit lusuhnya, dan membawa kalung kecil berisi rambut ibunya yang dulu seorang dukun wanita di daerah Kabanjahe. Kalau aku tak kembali, jangan biarkan jalan ini gelap lagi, katanya pada Diki. Diki menatapnya tajam. Kalau kau tak kembali, aku pastikan langit Medan bakal memerah. Namun Lestari tidak benar-benar pergi sendiri. Tanpa ia tahu, Diki mengaktifkan sistem pengintai buatan anak-anak muda PJ, drone kecil yang mengikuti dari atas, dan pelacak yang diselipkan di gesper ikat pinggang Lestari. Tim cadangan diam-diam bersiap, menunggu kode untuk menyergap. Tapi mereka tahu, kalau terlalu cepat muncul, nyawa Bagas jadi taruhan. Ini bukan sekadar penyelamatan. Ini ujian terbesar bagi pasukan jalanan. Malam, mulai turun saat Lestari tiba di pasar tua Padang Bolak. Tempat itu sunyi, hanya diterangi cahaya redup lampu jalan dan suara anjing liar di kejauhan. Bayangan-bayangan mulai muncul dari lorong gelap. Di tengah pasar, Bagong sudah menunggu, bersama anak buahnya yang membawa Bagas dalam kondisi lemah. Akhirnya si Ratu Aspal datang juga, ejek Bagong. Tapi Lestari hanya berdiri diam, wajahnya datar, tangan di balik punggung menggenggam tanah keramat dari makam ibunya, media untuk mengaktifkan ajian Badar Wesi tingkat lanjut. Pasar tua Padang Bolak diselimuti kabut malam yang tak biasa. Angin kering berembus, membawa aroma karat dan tanah basah. Lestari berdiri seorang diri di tengah lapangan terbuka, menghadapi Bagong Rengas yang dikelilingi lebih dari 20 preman. Di ujung ruangan, Bagas tampak setengah sadar, mulutnya disumpal, tubuhnya tergantung di tiang besi tua. Lestari tidak bicara sepatah kata pun. Ia menatap Bagong, tatapan yang pernah membuat lawannya menggigil, tapi tidak malam ini.
Bagong justru menyeringai lebar. Lihat sekelilingmu, Lestari. Ini bukan ring tinju. Ini arena eksekusi. Kau pikir ajianmu cukup kuat buat selamatkan anak itu? Ejek Bagong sambil mengangkat tangannya, memberi aba-aba pada anak buahnya. Tapi sebelum mereka bergerak, Lestari menyentakkan kakinya ke tanah, melempar tanah keramat dari makam ibunya ke udara. Ia merapal cepat dalam hati. Aura panas membungkus tubuhnya. Badan Lestari berpendar merah samar. Kulitnya mengeras, seperti besi dibakar. Ajian Badar Wesi tingkat 2 aktif. Serangan pun dimulai. 5 orang menyerbu dari kiri, membawa rantai dan golok. Tapi satu demi satu mereka terpental begitu tubuh Lestari menghantam. Ia bergerak seperti badai, menghindar, memutar, dan membalas dengan pukulan yang menghancurkan tulang. Seorang preman mencoba menusuk dari belakang, tapi pisaunya patah begitu menyentuh punggung Lestari. Darah menetes dari pelipisnya, tapi langkahnya mantap. Bagong mulai kehilangan senyum di wajahnya. Namun pertempuran berubah saat seorang pria bertopeng hitam, tinggi, bertubuh kekar, membawa senjata rantai berduri, muncul dari balik dinding reruntuhan. Ia dijuluki keris buta, pembunuh bayaran yang dikenal mampu melumpuhkan orang berilmu dengan racun ajian. Ia menyerang cepat, rantai berdurinya mengenai lengan Lestari dan menyayat kulit baja itu. Untuk pertama kalinya, Lestari mundur. Luka itu bukan luka biasa, racun dari besi hitam mulai menjalar ke tubuhnya. Lestari terhuyung. Pandangannya mulai berbayang. Suara-suara di sekitarnya terdengar seperti gema jauh. Tapi di tengah kabut kesakitan itu, ia melihat Bagas, masih tergantung dengan mata memohon. Sebuah bayangan masa lalu melintas, dirinya kecil, menangis di pinggir jalan, ibunya dipukuli rentenir. Kau harus kuat, Tari. Dunia nggak punya belas kasihan buat perempuan, suara ibunya menggema dari masa silam. Dengan sisa tenaga, Lestari menggenggam liontin rambut ibunya. Ia mengisap napas dalam, menahan racun, lalu meloncat ke arah Bagas, menghantam keris buta dengan lutut tepat di rahangnya. Tubuh pria bertopeng itu terlempar menghantam gerobak tua. Lestari memotong tali yang menahan Bagas dengan pecahan logam di tangannya. Bagas jatuh ke pelukannya, nyaris tak sadar. Aku janji, kita keluar hidup-hidup malam ini, bisiknya lirih. Tepat saat Bagong memberi aba-aba terakhir untuk habisi semuanya, suara raungan keras terdengar dari luar pasar. Truk pasukan jalanan menerobos masuk, diikuti Diki dan puluhan sopir bersenjata. Pertempuran besar pecah. Api meledak dari sisi barat, membakar lapak-lapak tua. Di tengah kobaran api, Lestari berdiri sambil menahan tubuh Bagas. Dengan luka berdarah dan mata membara, ia memandang Bagong rengas, yang mulai mundur perlahan. Lestari duduk di bangku kayu lapuk di sebuah bengkel. Tua milik Diki, mencoba menahan rasa sakit yang menjalar dari luka beracun di lengannya. Bagas terbaring di ranjang darurat, napasnya mulai teratur setelah diberi pertolongan pertama. Di luar, suara dentuman sisa pertempuran masih terdengar samar, tapi pasukan jalanan telah berhasil memukul mundur kelompok Bagong rengas untuk sementara. Namun, kemenangan malam itu tak sepenuhnya membawa kelegaan. Diki berdiri di ambang pintu, menatap Lestari dengan wajah cemas. Luka itu gak biasa, Tari. Kita harus netralisir racunnya sebelum merusak organ dalammu. Tapi Lestari hanya menunduk, menggenggam liontin rambut ibunya yang kini penuh noda darah. Aku tahu racun ini, gumamnya. Hanya satu orang yang bisa membuatnya, keris buta. Tapi dia bukan musuh biasa. Dia, orang lama, orang masa laluku. Suaranya gemetar, dan air mata tak tertahan mengalir di pipinya. Diki terkejut. Maksudmu dia pernah kenal sama kamu? Lestari mengangguk perlahan. Dia adalah tangan kanan Bagong rengas sejak dulu. Tapi yang kau tak tahu, Bagong bukan sekadar musuh. Dia, kakak tiriku. Keheningan membekukan ruangan. Mata Diki membesar, mencoba mencerna kebenaran yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Itu sebabnya dia tahu gerakanku. Dia tahu kelemahanku. Karena kita tumbuh di jalan yang sama. Lestari pun mulai menceritakan semuanya. Bagong adalah anak dari istri pertama ayahnya yang dulu seorang pejuang ilmu hitam. Ketika ibunya dibunuh oleh kelompok rentenir, ayah Lestari menikah lagi dengan ibu Lestari dan membawa mereka ke Medan. Tapi sejak kecil, Bagong menunjukkan sifat kejam, dan saat ayah mereka meninggal, ia mengusir ibu dan Lestari ke jalanan. Sejak saat itulah Lestari bersumpah untuk tidak pernah tunduk pada siapapun. Dia selalu percaya bahwa kekuasaan hanya milik yang paling kuat.
Dan ketika aku memilih jalan lain, jadi sopir truk, kerja jujur, bantu sesama, dia merasa aku menghina darah kami, ujar Lestari, suaranya penuh luka. Bagas yang mendengar samar-samar dari ranjang, menatap Lestari dengan campuran kekaguman dan kesedihan. Jadi ini, bukan cuma soal dendam jalanan, gumamnya. Ini perang keluarga. Di luar, hujan mulai turun. Petir menyambar, menerangi langit medan yang kelam. Diki segera menghubungi seorang dukun tua di daerah Brastagi yang konon bisa menetralisir racun keris buta. Kita harus bawa kamu ke sana malam ini juga, ucap Diki. Tapi Lestari menggeleng pelan. Tidak, malam ini aku harus kembali. Aku harus hadapi Bagong. Kalau tidak, semua ini akan terus berulang. Biar darah kami sama, tak berarti aku harus jadi iblis seperti dia. Dengan tubuh masih goyah dan luka membakar di lengan, Lestari bangkit. Ia mengenakan kembali jaket kulit usangnya, menatap ke arah langit yang menggelegar. Aku pernah bersembunyi dari masa lalu. Tapi malam ini, aku akan membakar sisa-sisa luka itu, dengan tangan sendiri. Petir menyambar lagi, dan dalam kilat cahaya itu, wajah Lestari tampak lebih dari sekadar sopir. Ia adalah api dari luka masa lalu, dan malam itu, dia akan menjadi badai. Malam itu medan seperti kota yang sedang menahan napas. Hujan deras mengguyur jalan-jalan sempit, menciptakan genangan yang memantulkan cahaya lampu neon usang. Di tengah suasana mencekam itu, Lestari melangkah perlahan di lorong gelap menuju markas Bagong Rengas. Tubuhnya masih digerogoti racun, tetapi sorot matanya menyala penuh amarah. Di balik jaketnya, ajian Badarwesi telah menyatu sempurna, menyelimuti tulangnya dengan lapisan besi yang tak terlihat, menjadikannya manusia setengah baja yang tak mudah ditumbangkan. Markas Bagong berdiri megah seperti benteng preman, dikelilingi pagar besi dan lampu sorot. Di sana, ratusan anak buah berkumpul, bersenjatakan parang, rantai, bahkan senapan rakitan. Tapi tidak satu pun dari mereka berani menghalangi langkah Lestari. Mereka mengenalnya, bukan sebagai supir truk biasa, tapi sebagai tulang baja dari masa lalu. Langkahnya bagai palu godam, tiap jejak menggetarkan tanah dan jiwa para preman yang dulu pernah meremehkannya. Bagong sudah menunggu di pelataran markas, bertelanjang dada, tubuhnya penuh tato berisi raja hitam dan simbol darah. Di tangannya, sebilah keris melengkung, berkilau di bawah hujan. Akhirnya kau datang juga, adik kecil, ucapnya dingin. Kau lebih keras kepala dari yang kuduga. Tapi keras kepala tak akan menyelamatkanmu malam ini. Lestari berhenti 3 meter di hadapannya. Aku tak datang untuk diselamatkan, balasnya tajam. Aku datang untuk mengakhiri ini. Kau, aku, dan semua dosa masa lalu. Tanpa aba-aba, Bagong menyerang. Kerisnya menebas cepat ke arah leher Lestari, tapi tangan Lestari sudah bergerak lebih dulu, menahan serangan itu dengan lengan kirinya. Dentuman besi terdengar saat keris bertemu tulang yang diperkuat Badarwesi. Bagong terpental beberapa langkah, terkejut. Kau, sudah sempurnakan ilmu itu. Lestari tak menjawab, ia hanya melompat dan menghujamkan pukulan telak ke dada Bagong, membuat sang preman terpental menghantam tembok. Pertarungan berlangsung sengit, hujan menjadi saksi, dan tanah menjadi altar bagi dua saudara tiri yang kini bertarung bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai dua kekuatan yang bertolak belakang. Bagong menggunakan ajian gelap nampar, membuat tubuhnya menghilang sejenak dalam bayangan. Tapi Lestari membaca geraknya, mengandalkan insting jalanan dan latihan bertahun-tahun. Setiap tebasan Bagong dibalas pukulan tulang baja yang mematahkan arah. Saat darah mulai bercucuran di wajah Bagong, ia berteriak marah. Ayah kita mengajarkan kita untuk kuat, tapi kau memilih jadi pengantar barang murahan. Lestari memandangnya, napas berat, namun teguh. Ayah mengajarkan kekuatan untuk melindungi, bukan menindas. Dengan satu hentakan, ia menubruk Bagong dan menghantamkan siku ke rahang sang preman, membuat kerisnya terlepas. Bagong jatuh tersungkur, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Ia menatap Lestari dengan mata merah, bukan karena amarah, tapi karena rasa kalah yang tak bisa diterima. Kau tak seperti kami, kau selalu berbeda, gumamnya pelan. Lestari menatapnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan luka yang dalam. Justru karena kita saudara, aku harus berhenti jadi cermin bagi kejahatanmu. Lalu ia membalikkan badan, meninggalkan Bagong dalam kehancuran yang diciptakannya sendiri. Hujan terus turun, membasahi tubuh Lestari yang mulai gemetar oleh racun. Tapi ia tak berhenti. Di kejauhan,
Suara motor terdengar, Diki dan anak-anak pasukan jalanan datang menjemputnya. Bagas turun dengan payung di tangan, berlari menyambutnya. Lestari tersenyum lemah. 1 bab sudah kututup, katanya lirih. Tinggal 2 lagi, kebenaran dan keadilan. Dan malam itu, meski tubuhnya nyaris runtuh, api di dalam matanya tak pernah padam. Langit medan masih kelabu, hujan belum juga reda sejak pertarungan berdarah semalam. Di sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang dijadikan markas darurat pasukan jalanan, Lestari terbaring lemah di atas ranjang sederhana. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan tubuhnya kadang menggigil tak terkendali. Racun dari tusukan kemarin bukan racun biasa, itu racun yang dulu diciptakan khusus untuk menghancurkan pemilik ajian Badar Wesi. Sekarang, kekuatan besi di tubuhnya mulai bertabrakan dengan racun yang meluluhkan kekebalan. Ia sedang sekarat. Bagas duduk di sampingnya, menggenggam tangan Lestari erat-erat. Matanya sembab, tapi ia berusaha tegar. Kami sudah hubungi Mang Parjo, ahli warisan ajian tua dari Langkat. Katanya ada satu cara untuk menetralisir racun itu. Tapi, syaratnya berat, Tar, ucapnya pelan. Lestari membuka mata dengan susah payah, suaranya. Parau, apapun itu, kita harus coba. Aku belum selesai. Suaranya mengandung tekad, meski tubuhnya seakan tinggal separuh jiwa. Di ruang tamu, Diki dan anggota pasukan jalanan lainnya menanti kabar dengan cemas. Mereka tahu betul bahwa Lestari bukan hanya tulang punggung mereka dalam perjuangan, tapi juga lambang harapan baru. Wanita yang dulu hidup dalam kesendirian kini menjadi panutan yang tak tergantikan. Kehilangan Lestari berarti kehilangan arah. Sementara itu, Mang Parjo akhirnya tiba. Lelaki tua dengan rambut putih panjang itu datang membawa sebungkus daun kering dan kendi tanah liat. Ia melihat keadaan Lestari, menggeleng pelan. Racunnya sudah menyatu ke sumsum. Yang bisa menetralkannya hanyalah aliran energi dari pemilik Badar Wesi yang mau melepas seluruh ilmunya, ucapnya. Bagas terpana, maksudnya, Mang Parjo menatap Bagas tajam. Lestari harus memilih, menyelamatkan nyawa, dengan mengorbankan Badar Wesi. Setelah itu, ia hanya akan jadi manusia biasa. Di balik kesakitannya, Lestari mendengar semuanya. Ia menutup mata, menimbang dengan cepat. Ajian itu adalah warisan ayahnya, kekuatan yang selama ini melindunginya dari dunia penuh bahaya. Tapi kini ia harus memilih, kekuatan, atau kehidupan. Kalau aku lepas Badar Wesi, aku masih bisa bertarung. Tanyanya lirih. Mang Parjo menjawab, tidak. Tapi kau akan tetap hidup. Dan bisa membimbing mereka, dengan cara lain. Lestari diam cukup lama, hujan masih mengetuk-ngetuk atap rumah. Lalu, ia membuka mata, menatap Bagas dan Mang Parjo bergantian. Lepaskan, bisiknya, ajian itu bukan milikku lagi. Aku sudah gunakan terlalu lama untuk membalas, bukan untuk melindungi. Air mata mengalir di sudut matanya, bukan karena takut, tapi karena perpisahan dengan kekuatan yang telah menjadi bagian dirinya. Ritual pun dimulai. Mang Parjo menaburkan abu dari daun kering ke tubuh Lestari, membacakan mantra ajian pelepasan. Tubuh Lestari menggeliat hebat, urat-uratnya tampak menonjol, dan dari balik kulitnya, suara denting logam seperti melepuh terdengar. Ia menggigit bibir, menahan rasa sakit yang seperti membakar dari dalam. Satu teriakan panjang terdengar, dan seketika itu tubuhnya lemas. Bagas langsung memeluknya, memeriksa napasnya. Perlahan, Lestari membuka mata. Wajahnya masih pucat, tapi tak lagi bergetar. Sudah, tanyanya. Mang Parjo mengangguk. Badar Wesi telah pergi, tapi hidupmu masih di sini. Lestari tersenyum kecil. Kalau begitu, saatnya kita siapkan langkah terakhir. Kita belum menuntut balas untuk yang selama ini mereka rampas dari rakyat jalanan. Dan meski kekuatannya telah tiada, kini semangat Lestari menyala dengan cara yang lebih berbahaya, karena ia tak lagi bertarung demi diri sendiri, tapi demi orang-orang yang tak pernah punya suara. Fajar menyingsing di atas kota Medan yang masih berselimut mendung, seolah langit turut berduka atas segala darah dan air mata yang telah tumpah. Tapi di dalam lorong sempit sebuah bangunan tua, semangat para pejuang jalanan sedang menyala terang. Lestari, kini tanpa kekuatan Badar Wesi, berdiri di hadapan pasukan jalanan dengan tatapan tegas. Luka di tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi hatinya lebih kuat dari baja. Kita tak perlu ajian untuk melawan. Kita cuma butuh satu, keberanian untuk berdiri saat semua orang memilih diam. Bagas, Diki, dan para anggota lainnya telah bersiap.
Intel dari kaki lima memberi kabar bahwa Broto dan sindikatnya akan berkumpul malam ini di gudang tua Pelabuhan Belawan. Di sanalah pusat distribusi uang suap, senjata, dan pengendalian premanisme kota selama bertahun-tahun. Jika mereka berhasil menggempur malam ini, maka kekuasaan Broto akan runtuh dari akarnya. Tapi mereka juga tahu, itu bukan sekadar pertempuran biasa, itu perang. Saat senja mulai turun, mereka bergerak dalam diam. Tak ada pekikan heroik, hanya suara langkah kaki yang mantap dan tekad yang tak tergoyahkan. Lestari mengenakan jaket kulit ayahnya, simbol bahwa darah juang tetap mengalir meski kekuatan ajian telah hilang. Di tangannya hanya ada besi pemecah murtruk, bukan senjata mistis, hanya alat biasa, tapi di tangan Lestari, itu adalah lambang perlawanan. Begitu mereka tiba di pelabuhan, suasana tegang menyelimuti udara. Broto sudah menunggu, dikelilingi puluhan anak buah bersenjata, ia menatap Lestari dengan tawa mengejek. Jadi, ini dia sang Ratu Badar Wesi yang kini hanya wanita biasa. Kau kira bisa menggulingkanku dengan pasukan pecundang ini? Suaranya lantang, tapi matanya waspada. Ia tahu, Lestari tak pernah datang tanpa rencana. Lestari melangkah maju, menatap mata Broto. Kau benar, aku memang bukan siapa-siapa sekarang. Tapi bedanya, aku tak lagi dibutakan dendam. Kau pakai ketakutan untuk kuasai rakyat. Kami bawa keberanian untuk meruntuhkanmu. Kalimat itu seperti api, membakar semangat di dada para pengikutnya. Pasukan jalanan bergerak cepat. Ledakan kecil dari arah samping gudang mengejutkan anak buah Broto, bom asap dari Diki memecah formasi mereka. Pertarungan pun pecah. Meski tanpa ilmu sakti, semangat Lestari dan teman-temannya tak tergoyahkan. Mereka bertarung dengan pipa besi, rantai, bahkan tangan kosong. Beberapa tumbang, beberapa terluka, tapi tidak ada yang mundur. Di tengah kekacauan, Lestari berhasil menyusup ke dalam, mencari Broto yang kabur melalui lorong rahasia. Di lorong gelap yang remang, Lestari akhirnya berhadapan langsung dengan Broto. Lelaki itu mencoba menyerang lebih dulu, tapi Lestari menangkis dengan cekatan. Meski tubuhnya tak sekuat dulu, ketajaman insting dan keteguhan hatinya tak berkurang. Dengan satu hentakan keras, ia memukul kepala Broto menggunakan besi murtruk, hingga lelaki itu terkapar tak sadarkan diri. Ketika malam berakhir, pelabuhan telah sunyi. Polisi yang sebelumnya takut, kini tak punya alasan untuk tutup mata lagi. Broto dan anak buahnya diseret keluar, sementara rakyat yang dulu ditindas mulai berdatangan menyaksikan kejatuhan Raja Preman Medan. Lestari berdiri di atas puing gudang, melihat langit yang kini mulai cerah. Ia tak lagi punya ajian Badar Wesi, tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih kuat, kepercayaan orang-orang, dan keberanian untuk tetap berdiri, apapun yang terjadi.